Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Kamis 26 Januari 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Staf khusus Presiden kunjungi TPS Bagendung, Kota Cilegon. Terduga teroris yang ditangkap Densus 88 di Pondok Aren, Tangerang Selatan diketahui berprofesi sebagai ojek online. Panitia pemungutan suara atau PPS dari 326 desa di Kabupaten Serang resmi dilantik. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, sebanyak 978 panitia pemungutan suara atau PPS dari 326 desa se-Kabupaten Serang resmi dilantik pada hari Selasa yang lalu. Pelantikan dilakukan langsung Ketua KPU Kabupaten Serang Abidin Nasyar di lapangan tenis indoor Setda Pemkab Serang. Laporan selengkapnya Siska Purnamadewi dari Radio Prima FM Serang. Sebanyak 978 panitia pemungutan suara atau PPS dari 326 desa se-Kabupaten Serang resmi dilantik. Pelantikan dilakukan langsung Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Serang Abidin Nasyar di lapangan tenis indoor Setda Pemkab Serang Selasa 24 Januari 2023. Abidin mengungkapkan setelah dilantik PPS akan langsung bekerja karena per tanggal 26 Januari PPS harus membentuk panitia pendaftaran pemilih atau Pantarli untuk 4.972 tempat pemungutan suara atau TPS di setiap desa terdapat 3 orang PPS. Abidin menegaskan PPS harus bekerja secara profesional, menjaga integritas, netralitas, independensi, dan juga parsialitas. Kemudian bekerja melayani masyarakat, serta harus menunjukkan bahwa sebagai penyelenggara harus mensukseskan pemilu 2024, khususnya di Kabupaten Serang. Untuk Pantarli itu tidak dibuka secara umum, nanti kita kan yang salah satu tugas dan kewenang PPS itu adalah membentuk Pantarli. Jadi biar teman-teman PPS yang membentuk Pantarli. Ya, mereka untuk pendataan pemilih. Karena kan kita data pemilih dari Kemendagri sudah turun, maka kita akan terjun ke lapangan. Jangan sampai data pemilih itu yang sudah meninggal muncul, orangnya tidak ada segala macam. Ini tugas-tugas Pantarli nanti di lapangan untuk memastikan. Itu kan salah satu tugas dan wewenang PPS adalah membentuk Pantarli. Jadi itu kewenangan PPS. Tetapi tetap harus dilaporkan kepada KPU. Kita lembaga hierarkis ya, dari RI, provinsi, kabupaten, kemudian kecamatan, ada PPK, ada PPS di desa, dan punya kewenangan di desa adalah membentuk Pantarli dan membentuk KPPS. Sementara itu, Bupati Serang Ratu Tatu Kasana berharap PPS bisa segera bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pemkab Serang siap berkolaborasi dengan penyelenggara dalam rangka mensukseskan pemilu serentak. Salah satu contohnya di PPK untuk sekretariat itu kita berikan ruangan di kecamatan supaya mereka juga mudah untuk mengakses. Ada tadi di Bojonegara yang belum, nanti kita cari solusinya ya. Sedangkan terkait aparatur sipil negara atau ASN yang menjadi sebagai anggota PPS, Tatu memastikan jika hal tersebut diperbolehkan karena aturannya yang punya kemampuan dipersilahkan. Saya Siska Purnamadewi melaporkan dari Radio Prima FM untuk Berita Banten. Pendengar, terduga teroris yang ditangkap Densus 88 di Pondok Aren, Tangerang Selatan diketahui sehari-hari berprofesi sebagai driver ojek online. Pria berinisial SN tersebut sudah lama menjadi DPO pihak kepolisian. SN ditangkap di rumahnya di kawasan Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Berikut laporan Bunga dari Benz Radio Tangerang Selatan. Terduga teroris yang ditangkap Densus 88 di Pondok Aren, Tangerang Selatan, diketahui sehari-hari sebagai pengemudi ojek online. SN dibekuk Densus 88 di rumahnya di Jalan Cempaka, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan keterangan Ketua RT, pria tersebut sudah lama menjadi daftar pencarian orang atau DPO pihak kepolisian. Hal tersebut diungkapkan Ketua RT Agus Sapta. Penggerebekan yang dilakukan pada Jumat 20 Januari 2023 berlangsung di dalam rumah berpagar hitam.
pihak kepolisian disinyalir sudah menyebar petugas di berbagai titik sekitaran perumahan. Ketua RT Agus Sapta menyebut pihak kepolisian sudah melakukan pemantauan sejak pukul 6 pagi hari. Dirinya pun mengaku sudah dihubungi pihak kepolisian sejak malam hari. Saat dilakukan penangkapan, pelaku tengah berada di dalam kamar rumahnya. Agus mengatakan pihak kepolisian sudah mengincar DPO SN sejak tahun lalu. Namun saat itu pihak kepolisian berdalih SN merupakan DPO kasus pinjaman online. Menurut keterangan Agus, SN merupakan pribadi yang tertutup dan enggan menyapa sesama warga. Saya Bunga dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, staf khusus Presiden Republik Indonesia Dias Hendro Priyono mengunjungi TPSA Bagendung, Kota Cilegon. Kedatangan staf khusus Presiden tersebut untuk mengetahui secara langsung pabrik pengolahan sampah menjadi co-firing batubara atau BBJP Plant yang dimiliki Pemkot Cilegon. Berikut laporan Ana Silvana dari Radio One Indonesia Cilegon. Staf khusus Presiden Republik Indonesia, Dias Hendro Priyono, mengunjungi tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA di Bagendung, Kota Cilegon, Selasa kemarin. Dalam kunjungan ini, Dias mengatakan bahwa inovasi Kota Cilegon yang memanfaatkan sampah menjadi sumber daya terbarukan yang diolah menjadi tenaga listrik ini merupakan wujud dalam mengurangi emisi karbon terhadap dunia. Dias mengapresiasi atas kontribusi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon dalam mewujudkan visi dari Presiden sehingga selaras dengan apa yang dicita-citakan Indonesia. Sementara itu, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian menjelaskan pihaknya akan mengembangkan pabrik bahan bakar jumputan yang berada di TPSA Bagendung agar dapat mengolah sampah sebanyak 200 ton setelah mendapatkan dana hibah sebesar 100 miliar dari Bank Dunia. Sekian berita kali ini, saya Ana Silvana dari Radio One Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.